C42 Aku mau Mas ceraikan aku. Azizah tak henti-hentinya menangis, bukan karena ia mengetahui kebenaran dari peristiwa yang menimpa dirinya dulu, tapi di saat dia sudah jatuh hati kepada Satria, tapi malah terungkap sebuah rahasia yang membuat Azizah terluka dan kembali kecewa. Kenapa aku harus mencintai pria yang jelas-jelas telah menghancurkan hidupku, bahkan dia tidak datang untuk meminta maaf, dia menikahiku dengan alasan menyelamatkan kehormatan keluargaku, tapi ternyata dia dalang di balik semua peristiwa itu. Kenapa Mas, kenapa? Hiks, Azizah duduk di atas kasurnya. Sunarsih yang duduk di ruang tamu terlihat gelisah dengan keadaan anaknya itu. Sunarsih tidak ingin sesuatu terjadi, bahkan Sunarsih mengharapkan yang terbaik dan hal-hal baik untuk anaknya. Tepat jam 21 malam, suara ketukan pintu mengagetkan Sunarsih. Tok, tok, tok. Azizah, teriak Satria dari luar. Sunarsih langsung tahu jika yang datang adalah menantunya, suami dari Azizah. Ceklek, mau apa kamu kesini? Apa belum cukup kamu menghancurkan kehidupan anak ibu? Apakah kamu puas telah menipunya selama ini? Terlihat raut wajah Sunarsih penuh kekecewaan terhadap Satria. Bu, Satria mohon, dengarkan penjelasan Satria. Satria tidak melakukan itu dengan sengaja, dan Satria tidak berniat untuk menyembunyikan ini semua dari Azizah. Satria mencoba meraih tangan Sunarsih yang selalu dihindar oleh wanita itu. Cukup, kamu tidak perlu lagi menjelaskannya. Kami sudah cukup tahu, orang kota seperti kamu hanya bisa menghancurkan hidup kami orang kampung. Pungkas Sunarsih. Bu, Satria meminta maaf. Tolong jangan usir Satria, izinkan Satria bertemu dengan Azizah Bu. Daf. Satria berlutut di depan Sunarsih, membuat wanita itu iba, apalagi saat melihat raut wajah Satri yang begitu tulus memohon maaf. Kenapa Sunarsih? Bu, Satria mohon, beri kesempatan untuk Satria menjelaskan semuanya. Masih dengan perasaan yang enggan untuk berdamai, namun Sunarsih sendiri tidak tega melihat menantunya yang berlutut di depan dirinya. Kita bicara di dalam. Akhirnya Sunarsih memperbolehkan Satria untuk masuk. Tiba di dalam rumah, Satria pun menjelaskan semuanya kepada Sunarsih, tentang apa yang telah terjadi, bahkan, juga Sunarsih menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Sunarsih. Begitulah Bu cerita yang sesungguhnya. Aku baru mengetahui itu semua dari Aldo temanku, dan aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikan itu semua dari Azizah Bu. Aku sendiri baru tahu hari ini jika korban masa lalu adalah istriku sendiri. Ungkap Satria, pria itu berulang kali memohon maaf kepada Sunarsih ibu mertuanya itu. Nak Satria, ibu percaya padamu, tapi ibu tidak yakin pada Azizah. Apa dia mau memaafkanmu atau tidak? Azizah memang wanita yang lembut dan pemaaf, tapi ibu tidak tahu untuk hal ini. Namun, kamu harus berusaha untuk mendapatkan hatinya lagi. Ibu mendukungmu, kamu harus berusaha lebih keras lagi, untuk saatnya kamu meresmikan pernikahanmu dengan Azizah. Bu, Satria sudah meminta Paman Dika untuk mengurus buku nikah Satria dan Azizah, bahkan mungkin itu sudah siap. Azizah ada di kamarnya, kamu bujuklah dia, ibu tahu dia belum tidur, dari tadi dia hanya menangis di kamar. Baik Bu, ibu mendukungmu, tetap semangat, ucap Sunarsih menyemangati menantunya itu. Setelah bangkit dari duduknya, Satria berjalan ke arah kamar Azizah, ia berdiri tepat di depan kamar itu, sesekali menoleh ke arah Sunarsih, yang sedang melihatnya. Sunarsih memberi kode agar Satria mengetuk pintu kamar Azizah. Tok, tok, tok. Bu, Azizah tidak mau diganggu. Sahut Azizah dari dalam. Sayang, ini aku, ayo kita pulang. Ajak Satria langsung tanpa basa-basi. Mas, kenapa kamu kesini? Aku kan sudah bilang sama Biatun, aku tidak mau dicari atau dijemput olehmu. Tegas Azizah. Awalnya terkejut mengetahui Satria tiba di desa gelap. Sayang, maafkan aku, kamu salah paham, ibu sudah memberitahu aku semuanya, keluarlah kita perlu bicara, ayo kita selesaikan semuanya. Ujar Satria, mencoba membujuk Azizah.
Beberapa menit kemudian, suasana dari dalam kamar hening tidak bersuara, bahkan Azizah tidak menjawab atau menanggapi ucapan Satria lagi. Tok, tok, tok. Sayang, buka pintunya, di luar banyak nyamuk. Ucap Satria yang sudah kehabisan ide untuk membujuk sang istri. Sunarsih hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu pergi menuju kamarnya. Ia membiarkan dua orang itu menyelesaikan masalah mereka. Sayang, panggil Satria lagi, tapi Azizah tidak merespon. Nak, kalau kamu istirahat, istirahatlah di sofa. Azizah tidak akan membuka pintunya. Ini selimut dan bantal untukmu. Sunarsih memberikan bantal dan selimut untuk menantunya. Azizah menguping dari balik pintu. Azizah sangat paham, kalau di ruang tamu pasti banyak nyamuk, bahkan ia tidak berniat untuk membuka pintu. Sayang, panggil Satria lagi, sebelum ia pergi dari depan kamar Azizah. Sayang, aku minta maaf, aku tahu aku salah. Sudah memohon maaf hampir lebih dari 2 jam, namun, Azizah tidak juga keluar dari kamarnya. Dengan raut wajah yang kecewa Satria menuju sofa, lalu meletakkan bantal di atas sofa, sebelum ia berbaring di atasnya. Satria masih sempat melirik ke arah kamar Azizah, masih memastikan kalau istrinya akan membuka pintu kamar, namun, kenyataannya, sampai Satria terlelap, bahkan Azizah tidak membuka pintu. Keesokan paginya, begitu selesai sholat subuh, Sunarsih keluar dari kamarnya, mendapati sang menantu yang sedang sholat. Sunarsih tersenyum, ia tidak salah mendukung menantu seperti Satria. Sunarsih langsung pergi menuju dapur untuk memasak dan menyiapkan sarapan untuk anak dan menantunya. Jam 7.12, Azizah tidak keluar dari kamar walaupun hanya sesaat, bahkan ia tidak keluar untuk sarapan, membuat Sunarsih atau Satria takut. Dia tidak makan sejak semalam. Bu, aku akan membujuknya lagi. Satria langsung keluar dari dapur menuju halaman samping rumah Azizah. Tok, tok, tok. Satria mengetuk jendela kamar Azizah. Sayang, ayo kita sarapan, kalau tidak kamu nanti akan sakit. Mas, aku mohon berhenti menggangguku. Tegas Azizah yang berdiri di dekat jendela. Sayang, aku minta maaf, aku tidak bermaksud menyembunyikan itu semua darimu. Selain kamu tidak pernah cerita, aku juga tidak tahu jika wanita itu adalah kamu. Pungkas Satria. Sama saja, kamu telah menghancurkan hidupku selama 2 tahun itu, Mas. Maafkan aku sayang, Mas janji, Mas akan menuruti semua keinginanmu, apapun yang kamu mau. Aku mau, Mas ceraikan aku. Mendengar jawaban itu membuat Satria terdiam, dan membuat Sunarsih syok. Tok, tok, tok. Satria mengetuk jendela kamar Azizah. Sayang, ayo kita sarapan, kalau tidak kamu nanti akan sakit. Mas, aku mohon berhenti menggangguku. Tegas Azizah yang berdiri di dekat jendela. Sayang, aku minta maaf, aku tidak bermaksud menyembunyikan itu semua darimu. Selain kamu tidak pernah cerita, aku juga tidak tahu jika wanita itu adalah kamu. Pungkas Satria. Sama saja, kamu telah menghancurkan hidupku selama 2 tahun itu, Mas. Maafkan aku sayang, Mas janji, Mas akan menuruti semua keinginanmu, apapun yang kamu mau. Aku mau, Mas ceraikan aku. Mendengar jawaban itu membuat Satria terdiam, dan membuat Sunarsih syok. Tok, tok. Azizah ini ibu. Sunarsih langsung menuju kamar Azizah. Ceklek. Azizah langsung menarik sang ibu masuk ke dalam kamar. Azizah, apa yang kamu katakan? Bercerai itu hal yang paling dibenci oleh Allah. Tapi bu, kami menikah juga hanya secara agama. Berpisah untuk saat ini tidak akan sulit bagi kami mengurusnya. Aku tidak ingin hidup bersama dengan orang yang telah merusak hidupku, Bu. Azizah mohon, mengertilah, Bu. Azizah berjalan ke arah ranjangnya. Apa yang membuatmu begitu membencinya? Dan tidak bisa memaafkannya? Azizah terdiam saat Sunarsih bertanya tentang itu, bahkan ia tidak dapat menjawabnya. Kamu tidak bisa menjawab bukan? Karena kamu telah mencintainya, Azizah. Dia pria baik.
Satria sudah menjelaskan semuanya kepada ibu, dan ibu percaya kepadanya. Tapi tidak dengan Azizah. Bu, aku ingin sendiri, tinggalkan aku, Bu. Ujar Azizah mencoba mengusir Sunarsih dari kamarnya. Tanpa ada alasan lain lagi, Sunarsih terpaksa menuruti keinginan anaknya dan keluar dari kamar itu. Istriku, teriak Satria dari depan rumah, membuat Sunarsih dan Azizah terkejut dengan suara lantang Satria. Keluarlah, temui aku tidak ingin kau meninggalkanku. Aku ingin kita sama-sama istriku. Lanjut Satria. Memang menantu idaman, tidak salah aku mendukungmu, tetap semangat nak, aku berpihak padamu. Sunarsih memberi semangat kepada Satria yang berdiri di depan teras. Apa yang dilakukan Mas Satria, bikin malu saja, kalau tetangga pada keluar rumah bagaimana? Gumam Azizah yang mondar-mandir di dalam kamar. Istriku, aku mencintaimu, maafkan suamimu ini, ayo pulang ke rumah kita bisa bicara baik-baik, setelah ini, kita akan segera memiliki momongan. Ucap Satria yang begitu tak tahu malu, padahal Azizah sudah menutup kedua telinganya dengan tangan saat mendengar teriakan Satria yang begitu narsis. Azizah mengintip dari jendela depan kamarnya, melihat Satria yang terus berdiri di bawah teriknya matahari. Semua para tetangga sudah keluar untuk melihat apa yang terjadi. Istriku, maafkan aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Teriak Satria kembali, semua orang pada ngegosip, dan juga pada mendukung tindakan gilanya Satria, membuat Azizah semakin tersipu malu dan juga wajahnya memerah, tanpa mengenakan cadar. Sudah hampir 30 menit, Satria berdiri di depan rumah. Azizah belum juga keluar dari kamarnya, bahkan, ia tidak merespon ucapan sang suami. Jarum jam terus berputar, bahkan kini sudah menunjukkan pukul jam 12. Azizah belum juga keluar kamar, bahkan Satria belum sempat sarapan tadi pagi, keringat terus mengalir dari wajah dan lehernya begitu panas hari itu, membuat wajah Satria memerah. Azizah, panggil Sunarsih lagi, yang merasa takut dengan keadaan Satria. Ceklek, apa lagi sih Bu? Sunarsih kembali masuk ke kamar. Maafkanlah dia nak, dia itu suamimu, jangan terlalu kejam padanya. Kalian, kan sudah suami istri, sudah sepantasnya saling memaafkan apalagi ini hanyalah peristiwa masa lalu. Kalian sudah bisa membuka kembali lembaran baru, yang lalu biarlah berlalu. Azizah hanya diam dan tidak menanggapi ucapan sang ibu. Ibu tahu kamu kecewa, kamu terluka, tapi nak, perbuatan seperti ini tidak pantas dilihat tetangga. Satria, sudah berdiri hampir lebih dari 5 jam di depan, dan cuaca hari ini begitu panas, apa kamu tidak sayang kepadanya? Ibu takut kalau dia sakit, bahkan wajahnya sangat memerah. Ujar Sunarsih. Azizah mulai tergoda. Ia bangkit dari tempat duduk berjalan ke arah jendela, dan mengintip Satria, yang masih setia berdiri di depan rumah. Suruh dia masuk, tapi Azizah tidak akan memaafkannya. Suruh dia masuk, untuk membersihkan dirinya. Ujar Azizah. Sunarsih tersenyum dan segera keluar dari kamar Azizah. Tak lama berselang waktu, setelah Sunarsih keluar, Satria masuk ke dalam kamar Azizah, dengan baju yang sudah basah oleh keringat, wajahnya memerah, serta jari-jarinya terluka, akibat mengetuk pintu atau jendela berulang kali. Azizah memperhatikan jari Satria, namun, ia enggan untuk bertanya. Handuk ada di atas jemuran itu, mandi dan segera makan, aku menunggu di dapur. Azizah segera bangkit dari duduknya, dan pergi meninggalkan Satria dari dalam kamar. Di dapur, sembari menunggu Satria, Azizah sudah meletakkan kotak P3K di atas meja makan, dan juga sudah menghidangkan makanan untuk Satria. Sunarsih sudah pergi untuk berbelanja. Blam. Satria menutup pintu kamar. Azizah menyadari kalau Satria sudah selesai mandi, hanya mengenakan kaos putih polos miliknya yang dulu tertinggal di sana. Satria berdiri di samping Azizah. Duduk. Titan Azizah, nurut seperti bayi, membuat Satria semakin terlihat begitu tampan sekilas membuat Azizah terpesona. Ulurkan tanganmu, pinta Azizah.
Dengan wajah penuh senyuman, Satria mengeluarkan tangannya ke arah Azizah. Tidak perlu senyum, sudah terluka begini masih bisa tertawa. Cibir Azizah, membuat Satria tidak berhenti tersenyum. Sudah, Azizah membereskan kotak obat, Satria langsung memeluk Azizah. Sayang, maafkan aku. Jangan tinggalkan aku tidak mau berpisah atau bercerai. Jangan katakan itu, kamu boleh meminta apapun dariku kecuali berpisah. Satria tidak mau melepas pelukan itu, meskipun Azizah memberontak. Jangan tinggalkan aku bisa memberi nyawaku padamu asal kamu mau memaafkanku, mati pun aku rela. Ujar Satria. SSSTTT, jangan katakan itu mas. Lirih Azizah meletakkan jari telunjuk di bibir Satria, pria itu langsung memegang tangan istrinya, dan menciumnya berulang kali. Sikap Satria kembali membuat Azizah tersipu malu. Ayo kita pulang ke rumah mama sudah kembali dari Inggris. Aku tidak pernah memberitahu mama kalau istriku sedang kabur dari rumah, aku hanya bilang kalau istriku sedang menghukumku. Ledek Satria, yang melingkarkan tangannya di pinggang Azizah. Tunggu ibu kembali dari supermarket, dan kita pamit sama ibu dulu, baru kembali ke rumah Mama Astuti. Oke sayang, Satria langsung mengecup pipi kanan dan kiri Azizah. Setelah hubungan keduanya membaik, Azizah dan Satria langsung menyantap makanan yang sudah terhidang.